Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul washrab walbas, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 884 kalau di sini. Kalau di situ berapa? Tidak ada nomor ya. Qul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi israfin wala makhilatin. Rawahu al-Imam Ahmad. Qul, makanlah, washrab, dan minumlah. Jadi makan minum ya mengikuti perintahnya Nabi ya. Walbas, dan berpakaianlah. Watasaddaq, dan bersedekahlah. Silakan. Oh, belum ketemu Pak Ji. 883. Halaman 11 paling bawah Pak Ji. 30 kalau lain, kitabnya lain nggak Pak Ji? Di atas aja, di atas paling atas. Oh, wasrob. Beda-beda kitabnya. 130 salah. 130. 130. Oh, ayo. ini kalau yang ini berarti Tuh, Atile. yang 11. Yang 11. Alamatnya. Hadisnya, kalau hadisnya kan sama. Hadisnya 883. Kalau nomor hadis kan sama. Kul, makanlah, itu kalau pakai kaf. Kalau pakai qaf, katakanlah. Kul huwallahu ahad. Kalau diucapkan hampir sama ya, antara makanlah sama bacalah atau ucapkanlah. Wasyrab, dan minumlah, walbas, dan berpakaianlah, watasaddaq, dan bersedekahlah. Alhamdulillah. Cair berarti. Cair. Oh, baru DP. Baru DP berarti. Gimana ya? Iya. Kalau udah Fi ghairi israfin, dalam keadaan jangan berlebihan. Kalau berlebihan enggak enak ya. Kopi enak kan ya paling segini. Seteko dihadapin sendiri ya. Beler. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian, silahkan bersedekah fi ghairi israfin, dalam jangan berlebihan. Israf itu berlebihan. Kalau pakai shin kemuliaan, isyraf. Tapi kalau pakai sin kecil artinya berlebihan.
wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Itu wala tusrifu itu artinya jangan berlebihan. Karena kalau yang berlebihan itu gak enak. Di muka bumi yang paling enaknya kira-kira apa man? Kali lagi. Baru dapat DP man. Enak apaan wong rumah pulang rumah ya ada muka bengep, ada dicakar-cakar. Biar katanya paling enak itu kan kalau sesuai porsi. Lebih dari porsi udah nggak enak. Nah, iya lah. Tapi kan semangkok enak. Enak, coba 5 mangkok. Deyeng udah deyeng. Wala makhilatin dan jangan nyombong. Jangan berlebihan dan jangan nyombong. Baru makan urap aja udah dipamerin ke orang-orang. Kalau sombong, orang sombong boleh. Boleh. Nyombongin orang nyombong itu sedekah. Nyombongin orang sombong sedekah. Ini hadis walaupun bentuknya laf'il amar artinya perintah, tapi perintah itu tidak semua perintah itu dimaknai wajib. Perintah kalau dalam tataran ilmu bahasa Arab itu kan ada yang bermakna wajib, ada yang bermakna sunnah, ada yang bermakna anjuran. Ada misalnya hadis begini, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum, kemudian di penghujung hadis wa farriqu madaji'ahum. Itu hadis ada 3 perintah. Perintah pertama, orang tua wajib merintahkan anaknya untuk sholat ketika anak itu usia 7 tahun. Ini perintah wajib, tapi wajib bukan ke anak tapi ke orang tua. Kemudian wadribuhum, boleh dengan sedikit keras ketika anak belum mau sholat. Wa hum abna'u asyrin, kalau dia udah umur 10 tahun. 10 tahun anak belum mau sholat, orang tua boleh lebih sedikit keras. Kemudian perintah yang ketiga, wa farriqu madaji'ahum, dan pisahkan tempat tidurnya. Nah, kalau kita yang di sini masih mungkin lah ya, rumahnya kamarnya 2. Lah kalau yang kontrak sekamar. Ya kalau kontrakan di Jakarta kan 3 petak itu ya. Nah itu masih mending lah, dipisah masih bisa, 1 ruang tamu, 1 ruang tengah. Lah kalau yang kontraknya cuma sekamar. Lah iya. Untuk ngamalin hadis, kalau itu seandainya hadis dimaknai perintah wajib, wah orang yang kontrak sekamar dosa semua. Ya, makanya walaupun perintah, ada yang perintah tapi berhukum tidak wajib. Ya kayak ini perintahnya kayaknya makanlah, minumlah, pakaianlah, sedekahlah. Walaupun ini perintah tapi tidak bermakna wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu musawwirin finnar, setiap pematung yuj'alu lahu bi kulli suratin, dijadikan bagi pematung itu setiap apa yang ia hasil patungnya dia sawwaraha nafsun fatu'adzibuhu fi jahannam. Sawwaraha, yang ia bikin, nafsu apa, jiwa. Fatu'adzibuhu, maka diazabnya fi jahannam, di jahannam. Nah hadis ini dimaknai oleh saudara-saudara kita setiap gambar. Mereka mengharamkan gambar, tapi kok KTP ya pakai gambar ya. KTP, paspor, duit, nih katanya gambar haram. Tapi kok ya duit ada gambarnya orang kok dikantongin, mau dipakai bawa buat sholat. Nah, hadis seperti inilah biasanya memang timbul kontroversi hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kullu mauludin, setiap yang terlahir
Maulud itu terlahir. Makanya ada istilah muludan itu yang benar maulud apa maulid? Maulud. Kalau mulutnya di kampung mulutnya. Apa melu edan? Lah iya kan, kalau maulud ini loh yang setiap bulan Rabiul Awal banyak diperingati itu loh. Yang benar itu maulud apa maulid? Saya ikut Pak Haji aja. Saya ikutan baik. Boleh. Boleh Pak Haji, boleh. Boleh. Baik, Lah ya kan sering ada acara maulid. Yang benar maulid apa maulud? Kalau ada hadis itu maulud di sini. Maulud itu artinya yang terlahir. Lah yang kita peringati itu apa? Kalau mulutan semangka. Lah ya kalau mulutan kayak ini mulutan. Kalau melu edan ya lain lagi. Kalau maulud itu berarti yang terlahir, yang kita peringati itu yang terlahir itu loh, yaitu Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Lah kalau maulid itu waktunya. Yang kita peringati waktu kelahirannya. Lah yang kita peringati itu yang terlahir atau waktunya? Kalau waktunya berarti harus tanggal 12 Rabiul Awal. Lah iya kalau kita peringati waktunya, lah lahirnya Rasulullah itu tanggal 12. Lah kalau maulud itu kan yang terlahir berarti Rasulullah. Ya kapan-kapan? Orangnya. Kalau maulid waktunya. Berarti kalau pas hari-hanya itu namanya maulid. Lah kalau pas kapan-kapan maulud. Lah kalau kita nyebutnya ya muludan. Kalau orang kampung ya mulutan. Setiap itu pasti ada makanan. Lah iya, pasti biar kampung lagi paceklik juga kalau pas mulutan. Banyak makanan, bikin tumpeng, bikin macam-macam. Nah, itu namanya mulutan. Lah kalau yang orangnya usil aja ini haram ini bidah itu melu edan. Cari dia mah. Kullu mauludin, setiap yang terlahir, berarti setiap anak. Yuladu itu terlahir alal fitrah dalam keadaan suci. Kalau Idul Fitri itu artinya apa? Idul Fitri kembali suci gitu ya. Kembali ke fitri, bukan kembali ke suci, bukan kembali ke yanti. Itu kalau yang gininya namanya fitri. Lah kalau yang gininya nama siapa, Le? Ya kemarin siapa namanya? Hari 6. Pastri. Idul Fitri itu kalau dimaknai secara bahasa kembali ke suci itu malah kurang tepat. Idul Fitri itu artinya kembali berbuka, alias kemarin-kemarin berpuasa, begitu hari raya itu dia udah nggak berpuasa lagi. Yang betul sebetulnya itu, cuman lebih populer kembali ke suci. Apalagi takop apa tuh? Kalau kita lebaran apa? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Mikirnya orang yang nggak ngerti minal aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir. Coba lah, kalau ada orang kita di sini budaya di sini loh, kalau pas lebaran kan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ya udah terlanjur gimana ya, sepeda ya biarin ya. Kalau ngikuti budaya di zaman Rasul, para sahabat itu ketika selesai sholat id mereka pada salam-salaman, yang diucapkan itu taqabbalallahu minna wa minkum. Udah sampai situ. Lah kemudian wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin itu tambahan belakangan, wallahu alam sumbernya dari mana enggak tahu. Cuman malah lebih populer yang itu
minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Jadi bid'ah. Bid'ah bener Pak, kok bid'ah itu. Bid'ah itu kan. Yang sesuai sunnah itu taqabbalallahu minna wa minkum. Lah kalau di kampung malah Sugeng Riyadi. Kalau di Sunda naon maksudnya? Ya itu kalau lebaran saling mengucapkan selamat itu kalau di kampung Sugeng Riyadi. Selamat dari raya. Selamat dari raya. Nah, yang penting maksudnya sama. Ya maksudnya itulah, itu terserah mau ngomong apa, sama kayak takjil, lu biar keliru, biarin aja, lu udah terlanjur. Muhrim. Iya emang bukan, muhrim itu orang yang sedang memakai baju ihram, itu namanya muhrim. Kalau yang haram di nikah itu namanya mahram. Yo sudah terlanjur biar ngono lah yo. Enggak dosa ini. Halal bihalal juga. Halal bihalal itu Budaya Indonesia. dicari di kamus bahasa Arab, dari yang kamus paling sederhana sampai Al-Mu'jamal Wasit yang tebelnya sa'ud. Saya punya kamus apa itu, nggak ada kata halal bihalal. Kalau halal dipotong-potong ada, tapi kalau di kamus besar bahasa Indonesia malah ada halal bihalal. Itu bahan bakunya impor dari Arab, tapi Dibawakan di Indonesia. apa namanya, kalau ya barat mobil ya namanya, dirakitnya di Indonesia. Dan yang rakit asli ulama Indonesia. Waalaikumsalam. Jauh Pak Karno itu Ustaz. Iya, Kiai Wahab Hasbullah kalau nggak salah. Karena ditugaskan Pak Karno untuk mengumpulkan para tokoh-tokoh kemerdekaan, akhirnya beliau membuat istilah itu halal bihalal. Itu kayaknya bahasa Arab tapi bukan Arab. Ya lanjut ben lah ya. Kullu mauludin, setiap yang terlahir, setiap anak, makanya maulud itu dimaknai anak. Yuladu, terlahir alal fitrah, dalam keadaan suci. Itu dalam keyakinan agama kita, setiap anak yang lahir itu suci. Kalau dalam agama lain, anak yang lahir itu membawa dosa, maka perlu dibaptis untuk penyucian dosa. Itu agama sono. Agama kita, anak terlahir itu dalam keadaan suci, walaupun terlahir dari hubungan terlarang, hubungan zina, maka anak itu tetap suci. Anak yang terlahir walaupun dari hasil hubungan zina itu anak tetap suci. Cuman yang jadi permasalahan itu kalau anak hasil zina lahirnya perempuan. Padahal kasusnya sekarang makin apa ya? Makin banyak dan nggak malu-malu lagi. Bahkan malah kadang bangga ya, sampai diunggah di media sosial punya anak tapi nggak punya suami. Kalau anak itu terlahir perempuan, bapak biologisnya nanti ketika anak itu dewasa tidak bisa menjadi wali dan tidak bisa dibinkan kalau perempuan binti ya ke bapaknya, binti harus ke ibunya. Kalau dalam catatan kitab Bughyatul Mustarsyidin namanya, kalau jarak pernikahan dengan kelahiran itu lebih dari 6 bulan bisa dinasabkan ke bapaknya. Umpama ketahuan hamil, kemudian dinikahkan tanggal 1 Januari. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kok Juli baru lahir, ini tetap bisa dinasabkan ke bapaknya. Tapi kalau misalnya Januari nikahan, lah kok Maret lahiran, percepatan produksi. Percepatan produksi itu tidak bisa dinasabkan ke bapak biologisnya. Kemudian bapak biologisnya nggak bisa menjadi wali ketika anak perempuan itu nanti nikah.
Kemudian kalau seandainya nanti pembagian harta waris dari bapak biologis itu, anak itu tadi nggak dapat. Repotnya di situ. Korbannya anak, tetap anak korbannya ya. Tidak bisa diwaliin oleh bapak biologisnya, nggak dapat warisan dari bapak biologisnya, nggak bisa dinasabkan ke bapak biologisnya. Kan bolak-balik kasihan si anaknya. Ya. Umpama kejadiannya sekarang nih tahun 2020 lah umpama. Lah itu nanti kan akan terbongkar lagi 20 tahun kemudian ketika anak perempuan itu nikah kan. Ketika anak perempuan itu nikah, otomatis kalau memang bapaknya ini pegang teguh kepada aturan agama, kan nggak berani jadi wali. Lah ketika nggak berani jadi wali, orang-orang yang dulunya nggak tahu kan jadi bertanya-tanya. Loh, kok bapaknya nggak mau jadi wali? Wah, jangan-jangan udah produksi sebelum surat izin turun. Ada alternatifnya. Zaman sekarang kan zaman sekarang ya Allah kagak rewel diem aja udah. Jatuhnya Cina Pak. Iya, kalau bapaknya dia mikir anaknya, kalau seandainya dia nekat jadi wali, pernikahan anaknya nggak sah. Kalau nggak sah otomatis zina lagi. Lah nanti umpama punya anak perempuan lagi, wah zina lagi. Lah awal dosa dari kelakuan itu kan yo setiap kali dia hubungan suami istri jatuhnya zina. Padahal zina termasuk dosa besar. Yo hati-hati wis. Untuk menyelamatkan si anak harus gimana? Wali hakim. Lah, mungkin ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena paman nih, yang bapaknya aja nggak bisa, apalagi paman. Dari itu Nggak bisa. mama dari ibunya. Nah, nggak bisa, yang normal aja nggak bisa. Wali itu nggak boleh dari pihak ibu, wali itu harus dari pihak bapak. Lah sementara bapak secara biologis aja nggak bisa, apalagi paman dari ibu. Nggak malu pas nikahan anak lu keluar negeri. Nah, kalau nggak nyolong-nyolong motor dari penjara. Modalnya Disamperin. Kalau enggak ya lompat di situ gitu yang listrik. Kalau adiknya lagi nggak bisa. Nggak bisa. Pokoknya kalau anak, namanya paman. ya kan jatuhnya paman. Wong bapak biologis. nggak boleh. Secara hukum kan namanya bapak biologis kan itu pun nggak bisa loh, apalagi pamannya atau siapa nggak bisa. Maka lah padahal kasus ini kan banyak banget ya. Lah kalau yang terlahir laki-laki, ya oke lah dalam urusan itu selesai. Tapi yang repot itu kalau lahir perempuan. Bahkan saya pernah membaca dalam kitab apa lupa saya. Itu kalau seandainya tega, bapak biologisnya itu boleh nikahin anaknya itu. Berarti emaknya dapat. Emaknya dapat, itunya dapat. Iya. Ibarat beli sapi ya bawa anak lah. Kayak itu sama yang film yang bulan duit. Lo ya tahu aja. Itu Oh iya mantap ya. Pantai ya. bahayanya kan di situ. Melanggar aturan satu, efeknya banyak. Makanya zina itu termasuk dosa besar yang berimbas besar. Sementara wali hakim. Amilnya yang amil. Lah kalau untuk nutupi ya taktik lah, nikahnya jangan di rumah, nikahnya ke KUA aja udah. KUA kan paling yang kesini hanya keluarga dekat doang kan. Kalau keluarga dekat rata-rata kan sudah tahu kan bahwa ini anak ini dulunya gimana kan tahu. Ya wes solusinya nikahnya di KUA. Kalau di KUA pulang-pulang kan udah sah suami istri walaupun bapaknya. Kurang ajar orang. Lah iya, ya tadi lah nyolong-nyolong motor kayak apa kayak biar di penjara. Iya, wak tadi mana. Golongan begitu lah. Tapi sekarang banyak kok bosnya. Nah, iya makanya. Situ dulu gimana man? Anak pertama perempuan loh man? Saya nikah September. Akhir September. Oh berarti aman berarti. Aman kan? Aman. Takutnya nikah September, Desember lahir kan? Dunia langsung baik. Anak pertama perempuan loh man. Ayo. September itu September. Tahu ya berapa tahun? Sama 2015.
sama tahunnya berarti yo. Wah, wes. Bahaya ya. Tapi nikah jarak jauh juga bisa saja. Bisa. Waktu kawan saya di Jepang nikahin anaknya dari Jepang. Ini. Pakai HP, pakai Ini HP. kemarin yang agak heboh lagi itu kasus pernikahan Luna Maya itu loh. Karena antara penghulu atau wali ya dengan suaminya itu ada jeda. Itu oleh masyarakat kita dipersoalkan, padahal itu nggak masalah. Jeda, asal jedanya itu nggak ngobrol kelamaan, sah. Pas sah terus jeda dulu itu nggak apa-apa. Umpama begini ya, umpama sebentar lagi Pak Ustadz Kohar. Umpama, oh ya kan, umpama. Saya nikahkan anak saya dengan ini Mas Kawin ini. Ada jeda, nggak jawab, asal si laki-lakinya itu nggak ngomong yang lain-lain, nggak masalah. Lah sementara masyarakat kita tuh harus satu tarikan napas. Ini terlalu apa ya? Gini loh, orang jual beli itu sama-sama ijab kabul loh. Lah kita kalau beli itu kan kadang ngobrol dulu ngalor ngidul baru balik lagi. Lah kenapa itu nggak dipersoalkan? Padahal sama ijab kabulnya sama. Sama-sama ijab kabul, orang jual beli itu kan ada ijab kabul. Karena ijab kabul udah sehari-hari, bahkan sehari bisa berkali-kali. Jadi kesannya nggak sakral lagi. Lah kalau pernikahan kan rencana berapa kali, Wan? Lah kalau pernikahan itu kesannya sakral banget, bahwa ada jeda dikit aja nggak boleh. Nggak begitu. Asal tidak disela omongan yang lain masih sah. Lah itu di media sosial kan ramai banget. Yang mengomentari itu pernikahannya nggak sah begini. Nah kemudian ada Gus-Gus Jawa Timuran, kan saya masuk di grupnya itu, Gus-Gus Jawa Timuran mengeluarkan kitab-kitab ini bahwa jeda antara ijab dan kabul asal nggak diselai omongan yang lain. Maksudnya gimana, hadirin saya terima nggak ini, umpama langganan lakinya ngomong begitu. Itu masih ada hubungannya dengan itu. Tapi kalau ngomong hubungannya yang lain, catering, makan, baru saya terima, wah itu ya harus diulang. Cuman masyarakat kita itu tadi jeda bentaran aja nggak boleh, pokoknya harus satu tarikan nafas gitu ya. Orang apa? Gagap lah, iya. Lah kalau nganten lakinya bisu gimana? Hamil. Lah ya kalau nganten lakinya bisu. Lah iya. Kawin bahasa Israt kan begini. Ya, kalau bakas beginian udah semangat tuh ya. Sampai ke situ tadi bahas apa sih? Ini anak suci. Oh iya. Ya, bahwa anak dalam Islam itu statusnya semuanya suci, walaupun itu hasil dari hubungan zina, hubungan terlarang. Cuma tadi itu ada konsekuensi, kalau jarak pernikahan dengan kelahiran kurang dari 6 bulan, nah tadi itu konsekuensinya. Tapi kalau lebih dari 6 bulan aman. Ya dosa tetap dosa, cuman secara hukum fikihnya aman. Tetap bisa dinasabkan, tetap bisa dapat jadi ahli waris, tetap dapat perwalian. Kalau lebih dari 6 bulan. Padahal rata-rata biasanya ya 3 bulan, 4 bulan. Kadang malah Januari nikah, Februari ya malah nikahan ganti kok ya. Iya, Januari ngundang acara nikahan, lho kok Februari ganti ngundang acara nikahan. Bisa juga itu Syed. Bisa juga ada ambil dari orang lain. Ada ambil dari orang lain. Orang ada ambil, kita suruh nerusin ke bawah. Bisa. Ada ambil dari orang Terus lain. lagi yang sering jadi permasalahan di masyarakat, menikahi wanita yang sudah hamil dalam madzhab Syafi'i mutlak sah.
Orang aja. Bekas maksudnya apa? Nah, Yang ngambilin orang. Oh iya maksudnya yang ambil bekas. yang ngambilin pokoknya nikahnya dengan siapapun sah. Dengan yang menghamili atau dengan yang tidak menghamili. Misalnya yang menghamili eman, mau ya man. Terus tile yang suruh lanjutin. Le, lanjutin le. Wah ini nama baik owner Jaya Perkasa le. Kata tile, ya wes wani piro. Awan. Pahlawan. Pernikahannya tetap sah. Nah memang yang sedikit jadi perdebatan lagi itu ketika udah nikah, boleh nggak si suaminya ini menggauli istrinya yang sudah dalam keadaan hamil hasil dari zina atau orang lain. Memang ini walaupun dalam satu mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan boleh karena janin yang sudah jadi itu tidak mungkin tercampur dengan sperma yang baru masuk. Berapapun yang baru masuk ya akan lewat man, tenang aja man, nggak bakalan masuk kelelepen enggak man. Enggak man, paling ntar kalau lahir nangis itu iya, karena yang sering nengok botak begitu lahir lah kok gondrong. Lah iya kan yang sering nengok botak kan ngeliatin, si gundul datang paling mutah-mutah doang nih, habis itu begini. Ini bahasa opo. Kadang di kalangan artis banyak gitu San. Eh? Di kalangan artis banyak gitu. Alah ya bukan artis, orang biasa juga banyak Pak, cuman nggak terekspos gitu Udah aja. anaknya udah besar baru di tes DNA. Karena dia udah Marta Jaya anaknya Ya yang iya, karena kalau orang biasa kan tidak terekspos oleh media. Lah kalau orang terkenal kan, wah jadi duit itu masalahnya. Saya Nah, kayak yang lagi heboh gitu kan. Wah anak gue tes DNA. Sembuh kebenarannya kayak apa, sembuh lah. Uang nyatanya di lingkungan sekitar kita ya banyak, cuman tidak terekspos karena bukan siapa-siapa. Malah dia ekspor aja malu. Hatta yu'riba'an lisanuhu. Anak itu terjamin kesuciannya. Hatta yu'riba'an lisanuhu, sehingga lisannya itu bisa berbicara seukuran orang dewasa, berarti udah sampai usia balik. Anak itu tidak ada dosanya sampai anak itu memasuki usia balik. Balik itu kalau laki-laki udah mimpi wajib mandi. Mimpi wajib mandi itu rata-rata kelas 5, kelas 6. Itu rata-rata walaupun nggak semuanya. Kalau perempuan sudah menstruasi, itu kalau catatan fikih tercepat 9 tahun. Tapi juga kadang tergantung dari psikologi anak tersebut. Kalau tidak dua-duanya, maka ketika dia genap usia 15 tahun, maka itu balik. Nah, semenjak itulah anak udah tidak terjamin kesuciannya lagi. Kalau dosa catat dosa, kalau pahala ya baru catat pahala. Tapi sebelum itu nggak ada dosa, nggak ada pahala. Anak-anak. Nah, kalau orang dewasa ada namanya kaum fatroh. Kaum fatroh itu kaum yang catatan amalnya kosong, nggak ada catatan amalnya. Satu orang gila. Orang gila itu kaum fatroh. Makanya kalau pengen catatan amalnya kosong, ngapa-ngapain nggak dosa. Jadi gemblung bae. Yang kedua, orang yang walaupun akalnya waras tapi dia belum pernah sampai ke dia dakwah Islam. Ya. Sulit gitu Yang buka gitu mah ada sih. Iya maksudnya nggak dengar sama sekali. Kalau terlahir budek tapi matanya masih bisa lihat, itu masih namanya kaum mukallaf. Karena masih bisa diajarin lewat mata. Tapi kalau terlahir dua-duanya buta sama tuli, itu bukan orang mukallaf. Sampai orang dewasa lagi gimana ngajarinya? Ngelihat enggak, denger enggak. Kalau enggak ngelihat, kalau enggak lihat hanya dengar masih bisa. Atau sebaliknya, dia hanya lihat tapi enggak, nah, masih mukallaf namanya. Nah, kalau dakwah itu enggak nyampe entah lewat penglihatan matanya atau lewat pendengarannya, maka dia namanya kaum fatroh.
kaum patro misalnya kayak Indonesia ini dulu sebelum datangnya Islam, kayak mungkin zaman Sriwijaya, Angling Dharma lah, Angling Dharma. Kalau suku Baduy, Nah, kalau suku Baduy luar kan udah berinteraksi. yang dalam Kalau dalam kan enggak. Itu mungkin bisa disebut kaum patroh itu tadi. Kalau di dia menolak, kalau menolak sih gimana? Kalau dia menolak akan ya kalau alam kalau itu pokoknya dakwah Islam tuh nggak nyampe ke dia. Kamu dia juga mau, San? Kamu didatangi juga mau? Nah, nggak mau ya urusan. Kata sendiri. Ya yang paling tahu yang malaikat yang bagian nyatetin. Mau datang juga mau? Nah, itu namanya kaum patroh, kaum yang tidak tercatat amal. ya Papua ya. Hatta yuribaan lisanuhu, sehingga lisannya bocah itu bisa berbicara layaknya orang dewasa alias sudah balik. Kemudian fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, bapak emaknya, yuhawwidanihi, apakah nanti akan mengarahkan menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi. Orang tua yang bertanggung jawab. Tapi kalau orang tua sudah berusaha maksimal kok nyatanya nggak berhasil, ya wis kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh usahanya udah kayak apa? Sampai detik terakhir kan, ya bunayya irkam ma'ana. Nah, ayo nak, udah terakhir ini, ayo naik ke kapal. Tapi kan Kan'annya nggak mau. Sa'awi ila jabali yaksimuni minal ma'. Saya akan naik ke atas gunung. Kalau perlu di atas pohon, di ke gunung ada pohon, naik lagi. Banjir nggak mungkin nyampe ke sini. Ya udah selesai. Udah mentok. Ya misalnya orang tua, ya ujian yang dihadapi kita itu kan udah ada contohnya di zaman Nabi semua ya. Diuji dengan anak ya Nabi Nuh, diuji dengan orang tua Ibrahim, diuji dengan istri Lot, diuji dengan ayah angkat Musa, Fir'aun kan ayah angkat, diuji dengan keluarga, paman, besan dan lain-lain Kanjeng Nabi Rasulullah. Jadi ujian itu yang kita hadapi wis diuji kekayaan Sulaiman, diuji kemiskinan Isa, Nabi Isa paling diuji. Nabi Ayub masih punya istri, punya anak. Nabi Isa nggak punya istri, nggak punya anak. Kalau dia kenal sama Roma Irama langsung dinyanyiin. Langit sebagai atap rumahku dan bumi. Nabi Isa istri nggak punya, anak nggak punya, wes nggak punya apa-apa, pokoknya hidupnya ya. Nggak punya sama sekali Nabi Isa. Nabi Ayub kan masih punya. Istrinya 3 loh Nabi Ayub itu. Kaya raya awalnya, karena diuji oleh Allah, karena iblis itu pengen ngetes. Akhirnya yang diambil pertama kan hartanya, habis itu anaknya, habis itu kesehatannya, terakhir istri. Istrinya 3, yang 2 minggat, gak kuat, ngadepin laki 18 tahun sakit gak sembuh-sembuh, tinggal 1. Sampai ya kesetiaan istri yang terakhir luar biasa, sampai jual rambut untuk ditukar makanan. Nabi Ayub ada diuji yang kayak begitu. Wes, semua ujian kita yang kita alami itu udah dicontohin para nabi dulu. Lah, hadis ini menggambarkan betapa perjalanan kita itu semuanya terlahir dalam keadaan suci, kemudian berproses orang tua kita yang penanggung jawab utamanya. Yo, kalau orang tua nggak mampu, yo diserahin ke guru. Kalau kita nggak mampu, tapi kalau nyerahin ya jangan dinyerahin langsung cul gitu aja ya. Ini anak ngaji asal dilepas aja Pak Ustadz ya. Ntar giliran anaknya sendalnya hilang, maknya datang. Suara saya hilang. Anak ngaji kayak jelangkung. Jelangkung itu kan datang nggak di Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul farji. Itu kalau dibaca farji artinya beda. Farji itu alat kelamin perempuan ini. Itu man bahasa Arabnya farji. Tapi farji jadi nama orang ya? Kalau farji ada ini. Ada kalau baca 2 kali jadi parji.
Kalau masa itu jipar, namanya jipar. Apa baca 2 kali? Pan, jipar. Pan, kalau dibaca, namanya jipar, cuma baca 2 kali. Kalau dibaca farji itu artinya solusi. Kalau farji roknya disukun artinya alat kelamin perempuan. Nah, kalau itu ada karokatnya. Kalau pas nggak ada karokatnya kan salah baca repot tadi. Iya. Kalimat untuk memperoleh solusi. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallah al-aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Amalan tuh biar enggak beli botrek ekstra mulu ntar overdosis bahaya. Langsung cari sama yang mati. Wis lek mumet-mumet pikiran ora rontok kacau-kacau wis diwiridnya la ilaha illallah al halimul karim. La ilaha illallah al aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Hadis yo wis ora trimo ijazah bangun mbah yo. Langsung bangun Kanjeng Nabi yo. Foto gue status. Lo kan pinjam pulpen. Besok kalau hitung-hitungan salah mulu man. Gambar. Jadi belum lupa gambar le. Gambar itu set. Lagi mumet sithik wis wiridan la ilaha illallah al halimul karim, la ilaha illallah al aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Orang kalau lagi mumet itu dikasih ijazah apa aja diamalin ya. Ijazah yang Arab enggak, Jawa enggak ya diamalin. Ya Rabbana ya Qudus sahil lana bil fulus, yang abang alus yang putih apa biru. Wis bola. Kalau siapa yang Kiai Purworejo aja? Enggak, yang satunya Ki Halwani. Ki Halwani kan. Ya Allah ubat. Isa ngliwet. Kalau lagi kalau suku begitu baca tentang. Ketua Mursyid Torekoh itu penggantinya Habib Lutfi. Ijazahnya itu ya Allah ubat-ubat iso mangan, iso ngliwet. Tahu Pak lanjutannya lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, ada 2 kalimat. Khafifatani yang enteng, 'alal lisan diucapkan di lisan. Saqilatani tapi dua-duanya mantep berat, fil mizan di timbangan amal. Habibatani dan dua-duanya dicintai ilar rahman kepada Allah zat yang maha pengasih. 2 kalimat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalau tahlilan biasanya dibaca ya. Tapi kalau orang sini kok bacanya enggak begitu ya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi gitu ya. Itu redaksinya dari mana itu? Terakhir 2. Emang gitu. Lah iya, redaksinya dari mana itu? Enggak sumbernya loh sumbernya. Besok di rumah aja ya. Kalau yang ngikutin hati subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dulu di kampung ya gitu, cuman begitu saya nyampe sini ya bukan di sini aja, waktu di Priok asal ketemu loh. Kok bacanya begini?
Saya mau nanya sumbernya dari mana, kadang yuk lali asal pulang udah bawa besek lali mau nanya. Nah kalau saya subuh nih buat wiridan, subhanallah wa bihamdi, subhanallazim, astagfirullah ditambahin. Nah, tambah astagfirullah itu juga dari mana redaksinya? Itu saya dulu dapat dari Kiai Asmuni Marzuki, ulama Betawi, Nos ya. Dulu kan pernah ngundang beliau kan ya. Beliau itu pernah mempertanyakan kalimat astagfirullah yang ada di belakang. Nah itu loh. Beliau itu pernah ini sumbernya dari mana? Saya masih ingat waktu saya ngaji di Al Mukarramah. Nah, dulu ngaji kitab ini juga nih. Yang ngajar beliau Kiai Asmuni Marzuki, orang Pisangan. Pisangan Jatinegara ya. Jatinegara. Itu beliau mempertanyakan, lah tambahan astagfirullah itu dari mana, kecuali itu dibaca terpisah. Oke, tapi kalau untuk ditambahkan di subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah itu redaksinya dari mana? Yang beliau pertanyakan itu sumbernya. Kalau dibaca terpisah, oke, nggak masalah. Setelah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim mau dibaca 3 kali, terus kemudian belakangnya astaghfirullahaladzim nggak masalah. Tapi kalau disambungkan di kalimat ini, yang beliau pertanyakan itu sumbernya, apakah itu dari hadis atau dari ijazah ulama. Kalau dari hadis ya tagnya ini banyak sih, muat di kitab-kitab banyak hadis ini. Di Riyadhus Shalihin ada, di Al-Adhkar An-Nawawi ada, tapi sama persis begini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau saya dengar dari itu dari yang ada kan tuh tiap minggu subuh. Ya. Subuh itu ya ulama lah yang begitu. Ya, maksudnya begini. Subuh dia baca gitu sebelumnya orang sholat. Nah, walaupun dia orang populer, kadang kan hanya ngikuti yang udah umum aja. Sampai yang saya maksud begini, Kiai Asmuni Marzuki ini kan ulamanya orang Betawi, kan? Sampai mempertanyakan itu. Berarti beliau sendiri kan ini sumbernya dari mana, kan begitu kan? Beliau masih bertanya-tanya sumber. Kalau memang ada sumbernya, hadisnya ini loh, monggo silakan diamalin. Kitabnya ini, nomor hadisnya ini, atau mungkin ijazah dari kiai, cuman kiai siapa yang mengijazahkan ini? Ya kan, kalau ibarat Ustadz Yazid Jawas, mana dalilnya? Almarhum Ustadz Yazid Jawas kan bentar-bentar tanya, dalilnya mana? Lah kalau cari aman mengikuti teks hadisnya ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Perawi hadisnya syaikhan itu berarti Bukhari Muslim, udah dijamin sahihnya. Ya kalau menemukan redaksi lain ya silakan. Mungkin Asmuni Marzuki dulu bilangnya begitu. Kalau memang ada redaksi hadis lain yang saya tidak tahu, silakan diamalkan. Tapi kalau enggak, cari aman aja, ngikuti teks yang ada. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya kalau ada ya monggo. Mungkin itu subhanallah wa bihamdihi sampai ini doang kali Pak Haji. Iya, ntar terakhirnya kan subhanallah wa bihamdihi terakhirnya seperti kayak orang ini nih. Gimana? La ilaha illallah wa la ilaha illallah kan 10 tuh. Ntar habis itu baru ditambahin satu lagi 11. Itu kan hitungan Pak Haji. Kalau hitungan enggak, ini kalimat redaksinya. Kalau tahlil yang di Jakarta ini yang sering saya dengar, yang walaupun enggak semuanya subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Berarti yang dibaca cuma satu. Nah, terakhirnya ditambahin subhanallah lazim wa bihamdihi gitu loh. Terakhirnya waktu tutup gitu loh. Nah, kalau memang pengen komplit ya kenapa dipotong-potong gitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Kalau yang saya dengar di sini seringnya kan begitu. Lah kemudian buntut terakhirnya baru dibaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim begitu. Iya. Lah berarti kan bacanya cuma satu sepotong-sepotong kan? Ya itu gitu aja dulu. Namanya subhanallah bihamdi itu juga saya juga dengar dari ulama-ulama. Nah, maksudnya begini Pak Haji. Kalau memang sudah tahu teks yang lebih sahih, alangkah baiknya dirubah. Kecuali kalau memang, saya ada hadisnya nih loh, kitabnya ini, ya monggo. Tapi kalau belum nemu ya wes. Lebih amannya nyari yang seandainya ada yang mempertanyakan loh itu teks hadisnya kan bukan begitu, kenapa bacanya begitu? Ya kecuali dapat ijazah dari guru langsung mengijazahkan ke kita begini ada depan. Kalau anak santri namanya musalsal itu kita dapat langsung, bukan hanya katanya. Makanya kalau santren itu ada istilahnya sanad, musalsal itu yang langsung kita depan gini sama guru. Tapi kalau hanya katanya itu dianggap
apa ya? Kalau dulu Isa santri apa namanya itu? Dianggap nggak kuat gitu. Kalau ibaratnya, oh itu namanya bukan sanad, itu namanya hanya katanya. Tapi pokoknya kalau tahlil gitu juga kan sama. Iya. Itu kita dari ulama apa Nah makanya, tapi kan sumbernya kita kan belum tahu jelas Haji. Sumbernya dari siapa awalnya? Nah, sumbernya asalnya dari mana? Kalau ini kan udah jelas, kitabnya jelas. Kalau saya baca di 3 kitab berbeda, teksnya sama persis. Ada namanya kitab Riyadhus Shalihin, ada. Terus Al-Adhkar An-Nawawiyah di situ kitabnya ada. Redaksinya sama persis seperti ini. Kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan wa habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sama yang kadang saya kritis itu tahlilan di sini ketika hadarat walaha walahum walahuna. Wah itu kalau dalam ilmu balaghah salah total itu. Kalau di sini loh, biasanya kan dia gimana sih? Yang hadir sih kalau itu. Yang walahum walahum walahuna itu loh. Yang ini kan ustaznya itu. Oh, Ustaz Sugeng. Ah yo, Si siapa? Badul. Ya si Sugeng sama. Nah, iya. Itu kalau dalam tata ilmu balaghah wes salah total itu. Itu diborong namanya. Itu sama seperti assalamualaikum waalaikumna wa alaika wa alaiki. Ya Allah, dalam ilmu balaghah kan enggak begitu. Kalau bisa diwakili satu kalimat, kenapa harus memakai banyak kalimat? Kalau kan cukup diwakili dengan hum. Sama ya. Hum itu udah semuanya. Walum walahum walahunna, apalagi ya? Malihun. Dalam bahasa Indonesia itu pemborosan kata. Lah, dalam bahasa itu kalau dalam bahasa Arab apa namanya? Kalamnya Rasulullah itu singkat padat apa gitu. Pokoknya kalau bisa diwakili dengan satu kalimat, nggak perlu melanjutkan kalimat lanjutannya. Apa biar kelihatan kayak panjang atau gimana? Sama. Saya pertama kali dengar memang waktu di sana loh. Betul ya. Ya Pak Haji dulu yang nganterin Pak Haji ya. Di rumahnya siapa dulu? Pokoknya saya baru pindah, pertama kali pindah. Loh ini kok hadaratnya aneh ini. Ini kalau ilmu balaghah wah keliru ini. Tapi begitu besoknya lagi denger lagi. Ya wes memang begitu. Ya wes lah ya. Ben ngono. Ya waktu di Palembang, dia besar yang subhanallah bihamdi sama. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nah, iya. Nah, yang saya maksud kan begini. Kalau hanya berdasarkan katanya tidak musalsal, sanad musalsal, itu kan kalau dalam ilmu sanad kan dimenangkan yang langsung ini loh, kaluan ini loh. Ya kecuali memang ini loh guru saya si Fulan bin Fulan orangnya masih ada kalau ditanya. Lah kan kita seandainya kayak seperti Imam Bukhari itu kan sebelum menulis hadis itu kan dia awalnya hanya dengar. Oh dari Palembang, cari ke Palembang sono siapa namanya dicari. Itu pun kalau ada sesuatu yang menurut beliau itu enggak sikoh, bahasa ilmu hadisnya sikoh. Itu pernah beliau ketemu orang yang katanya meriwayatkan hadis mau nangkep ayam tapi ayamnya dibohongin, nggak jadi yuk. Nangkep ayam tapi ayamnya dilempari jagung. Begitu ayamnya deket ditangkep. Wah ini bohongi ayam aja dibohongi. Ini jangan-jangan hadisnya terbohong lagi sama dia. Nggak jadi. Itu pada strateginya. Lah iya. Bukan bohong ya. Lah itu Imam Bukhari ternyata menilai cacat. Wallahu alam itu dalam ilmu periwayatan hadis kan begitu. Sanad yang terdekat itu artinya kan ketika kita melihat kitabnya langsung, penulisnya langsung, perawinya siapa, yang bisa dipertanggungjawabkan itu yang dirojih. Rojih itu artinya yang diambil, yang dipakai loh yang itu. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan memakai yang lain, monggo. Oh nggak ada larangan. Dalam ilmu begini ini kan yo apa namanya? Kalau dalam istilah santri dalam baksul masail kan yo jalur periwayatan itu banyak. Cuman kalau ada sanad yang terdekat itu yang diambil. Ternyata jamnya mati. 9. Pantesan nggak ada lilin. Insyaallah alam. Ternyata sebelum angkat 7.